Halo guys, kembali lagi sama saya Rido. Hari ini aku mau share lagi tutorial Blender ya teman-temannya. Seperti biasa aku ingin share lagi tutorial Blender ya yang versi terbaru ya di tahun 2025 ini. Aku pakai Blender versi 4.5 ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang versi yang di atasnya atau mungkin di bawahnya. Mungkin masih sama ya teman-temannya. Jadi aku sharing lagi tutorial Blender versi lengkap ya di tahun 2025 ini. Jadi buat teman-teman yang baru nonton ya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share, oke? Jadi hari ini aku mau share tutorial Blender ya. Jadi pertama-tama teman-teman download dulu ya Blender ya. Blender di Google bisa dicari ya teman-temannya, download Blender. Nah ini kan langsung muncul situsnya. Terus teman-teman ada di situs Blender. Nah di sini teman-teman di menu download ya, download Blender. Di sini teman-teman klik download aja Blendernya, di sini download. Nah nanti tinggal tungguin aja teman-temannya ya. Di sini teman-teman yang ingin donasi ke pengembang Blender ya, yang orang yang bikin Blender silahkan donate di sini ya. Nggak usah, aku nggak maksa donate ya, ini seikhlasnya aja kalau memang punya uang ya. Jadi teman-teman bisa donate di sini untuk ini ya, bisa berkembang lagi si pembuat Blender ini, oke? Jadi yang selanjutnya teman-teman sudah download, terus install, terus di sini aku ingin bahas dulu ini sistem requirement-nya ya. Jadi teman-teman apa aja yang diperluin gitu ya, spek komputernya gitu ya. Jadi yang diperlukan di sini spek komputer yang teman-teman butuhkan ya, untuk minimum ya. Ini di Blender, di situs Blender masih di Windows jadul ya teman-teman ya. Di Windows 8.1. Jadi di sini minimum requirement-nya itu masih di Windows 8.1 ya. Windows 10 juga masih bisa, dan disaranin ya pakai yang terbaru ya teman-temannya, Windows 11. Sekarang kan komputer speknya udah lumayan ya teman-temannya, harganya juga udah murah ya teman-teman ya. Jadi beli aja yang baru ya kalau bisa gitu. Kalau nggak punya uang ya pakai yang minimum ya. Jadi teman-teman masih bisa menggunakan Blender ini di komputer jadul ya teman-teman ya. Jadi oke, tadi teman-teman sudah download ya, install, dan langsung masuk ke aplikasi Blender. Nah ini tampilan Blender ya. Kalau teman-teman buka Blender, mana sih? Nah ini kan tampilan awal dari Blender seperti ini. Terus apa yang harus teman-teman lakukan di sini? Teman-teman pelajari dulu apa menu yang ada di Blender ya. Jadi sini aku ingin kasih tahu dulu, ini adalah tampilan awal dari Blender ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah install, sudah pasang tadi Blendernya, dibuka tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Terus teman-teman klik aja di mana nih supaya hilang tuh box yang tadi. Nah ini kan ada tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah teman-teman di sini ya, untuk kerjanya nanti ini kan di menu layout ya. Ya ini kira-kira seperti ini ya, di kotak ini yang teman-teman lihat sekarang, ini kotak besar ini itu tempat teman-teman kerja nanti gitu ya. Jadi teman-teman kerjanya nanti di sini fokusnya ya, working space-nya tuh ada di sini gitu ya. Jadi teman-teman modeling nanti di sini ya, di kotak ini ya. Dan kalau misalkan teman-teman bingung untuk pindah menu atau tampilannya kacau, di sini kan ada banyak menu ya di atas ini ya, menu tab, ada layout, modeling, sculpting. Di sini ada berbagai macam menu ya teman-teman ya. Di sini menu tab ini fungsinya juga untuk macam-macam ya teman-teman ya. Ada untuk modeling, dan di sini untuk fokus 3D modeling, menu tab ini ya. Terus ada juga untuk animation. Nah di sini teman-teman bisa pakai menu animation atau buat animasi di sini ya. Jadi tampilannya seperti ini, ada timeline,
Terus di sini kotak ini working space-nya teman-teman. Oh, yang sebelah sini itu kamera. Ini teman-teman kalau mau masuk ke kamera klik dulu di sini terus tekan 0 ya di keyboard ya. Huruf 0 gitu ya. Nah, ini udah masuk teman-teman ke menu kamera. Jadi ini adalah kameranya teman-teman ya. Nih kamera sama objek Suzanne ini ya, si monkey ya yang punya ciri khasnya Blender ya. Jadi ini tampilannya ya. Jadi kita balik lagi ke menu layout. Nah, ini kan di sini kan teman-teman kerjanya nanti di sini. Nah, aku ingin teman-teman tuh pahami dulu ini menunya ada apa aja gitu ya sebelum kita eksekusi nanti. Jadi nanti videonya tutorial modeling atau animasi itu terpisah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan lihat di menu playlist nanti di channel YouTube Ridho Bahri ya, oke. Jadi lihat di situ ada menu playlist, nanti pilihnya tutorial Blender. Nah, di situ ada berbagai macam tutorialnya teman-teman ya. Di sini aku ingin ngasih tahu cara basic ya menggunakan Blender. Jadi teman-teman di sini ya pas teman-teman buka ya, teman-teman jangan lupa di setting dulu ya sisi settingan Blender ini supaya nanti nggak repot nanti. Ini ke menu edit preference. Nah, ini kan muncul menu kotak preference. Nah, ini teman-teman ke menu input. Nah, ini jangan lupa dinyalain ya AMOLED numpad-nya sama yang ini sama 3 button mouse. Terus ke menu key map. Nah, ini aku kan pakai Blender udah dari lama ya teman-teman ya. Sudah dari Blender dari awal dari 2.0 ya. Jadi teman-teman mungkin ya yang pilihnya ini aja yang terbaru ya shortcutnya ya. Nah, ini terus untuk menyeleksi objek ini teman-teman mau pilih yang mana ya, mau klik kanan atau klik kiri di sini ya, pilih aja yang left atau right di sini. Terus sama tombol spasi ya, jangan lupa diatur juga ini tombol spasinya fungsinya untuk apa. Kalau aku fungsinya untuk menu pencarian ya, misalkan ini kan menu pencarian ini sangat penting sekali nanti kalau misalkan terlalu bingung apa shortcutnya nanti gimana. Nah, ini sudah diatur. Terus ke ini sistem ya, ke sistem. Nah, ini teman-teman jangan lupa di setting ya buat yang punya kartu grafis NVIDIA gitu ya atau enggak AMD. Kalau untuk NVIDIA di sini mungkin yang seri GTX ya, settingnya di CUDA ya. Menu render device-nya nanti dia render ke si GPU-nya ya. Terus yang optik ini untuk RTX ya. Jadi yang punya RTX 20 berapa atau yang terbaru ya pilihnya yang optics. Kalau saya ini masih GTX ya, yang GTX 1660 Super. Jadi pakainya yang ini. Terus kalau untuk AMD gimana? AMD yang ini, yang HIP ini nanti muncul dia. Ini di sini nanti yang AMD. Terus yang untuk yang Intel ini ya, yang apa ini ya. Terus sesudah itu terus scrolling ke bawah. Ini teman-teman jangan lupa di checklist juga buat ininya register si file blend-nya nanti di apa namanya buat Windows Explorer-nya nanti. Ya, itu di register dulu, klik. Nanti udah gini tuh terus ke bawah ya. Atur lagi ini memory limit undo step. Nah, ini undo step nih kalau teman-teman ada kesalahan nih, misalkan kesalahan ini ini salah nih, Ctrl Z. Nah, itu kan bisa kembali lagi ke awal. Nah, ini batas maksimalnya bisa dimaksimumkan gitu, dimaksimumkan ininya ya, undo stepnya. Terus jangan lupa di save ya, ini ya tombolnya ini save ya, sudah itu klik. Nah, terus teman-teman jangan lupa atur ya sebelah sini ya, panel yang sebelah kanan ini ada menu ini ya, outliner, di bawahnya ada properties. Nah, di sini jangan lupa di setting dulu ya. Ini nanti sebelum masuk ke eksekusi teman-teman setting dulu ya untuk awal-awal ini aja ya. Jadi nanti teman-teman nggak perlu setting lagi. Nah, ini kan buat nanti teman-teman kerja buat efek
efektivitas ya, efisiensi. Jadi nanti nggak perlu setting lagi nanti gitu ya. Jadi teman langsung render gitu ya, kayak gitu kerjaannya. Nah, di sini device-nya ke GPU ya, rendernya ya. Jadi nanti dia nge-render langsung ke kartu grafis teman-teman. Terus supaya cepat gitu rendernya ya. Terus ke bawah ke sampling, ini menu sampling. Bawahnya ada render. Nah, ini nih yang bikin lama ngerender tuh samplingnya kegedean. Teman-teman turunin dulu ya. Kalau misalkan teman-teman belum punya RTX, jadi settingnya di maksimum mungkin di angka 500 atau enggak sampai 1000 ya, itu keputusan teman-teman ya. Jadi semakin tinggi samplingnya semakin detail gambarnya. Cuman defaultnya ya, secara default itu ada di 4000 ya. Kenapa di angka 4000? Karena Blender sekarang sudah natifnya di 4K ya. Jadi sekarang orang-orang tuh udah ngerender di 4K. Jadi teman-teman buat yang speknya masih belum terlalu tinggi-tinggi amat gitu, ini turunin nih maksimal samplingnya ya, turunin ke angka 300. Sebetulnya angka 100 juga udah cukup sebetulnya ya, cuman ya ambil aja rata-rata di 300 ya, udah di sini aja cari amannya di 300. Cuma kalau ingin lebih detail lagi di resolusi 1080 ya udah nih maksimal segini 1000 ya. Nah, sudah itu sudah teman-teman gak usah pikirin lagi, ini udah benar. Terus yang selanjutnya ada noise. Jadi ini ada kalau teman-teman buka Blender ini kan nggak ke checklist ya, ini checklist dulu pilihan denoise, terus ini arahin ke use GPU ya supaya ngerendernya tuh cepat ya teman-teman ya. Nah, ini terserah teman-teman mau pilih yang mana, mau yang fast atau yang high itu jadi defaultnya seperti ini ya. Nah, ini aku nyalain ini supaya teman-teman tuh bisa cepat rendernya ya. Kalau untuk keperluan yang render kecil-kecilan aja ya. Kalau misalkan terlalu detail ya kita harus maksimalkan gitu. Terus selanjutnya kita ke ini ya, film. Ini ke bawah ya, scrolling, ini ada film. Nah, ini ke bawahnya lagi ada transparent. Maksudnya di sini teman-teman ngerender ini ya, si objek 3D ini latar belakangnya bisa transparan gitu. Jadi ini perlu dinyalakan. Nanti teman-teman render ke nah. Jadi yang belakangnya ini nanti kalau di render itu transparan teman-teman. Di save-nya gimana? Bentar ya. Cara save-nya ini ya, image. Di sini ya, image, terus save as. Nah, ini aku simpan di folder download ya, contoh render save. Ini teman-teman ke folder download. Nah, ini hasilnya. Jadi si backgroundnya itu di transparan gitu ya. Beda kalau teman-teman tidak checklist ya, matikan gitu checklistnya. Teman render lagi, render image. Nah, di sini kan aku pakai background, jadi ada gambarnya di belakang. Mungkin teman-teman tidak pakai background ya. Kita render lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau tampilan gelap gini berarti teman-teman belum ngasih lighting atau pencahayaan ya. Jadi memang seperti ini. Kalau kita save, contoh render kedua, save. Nah, jadi si backgroundnya ada gitu. Cuma ini tuh belum teman-teman atur lagi pencahayaannya gimana, itunya gimana, arah-arah pencahayaannya. Jadi ini tuh memang harus dikasih cahaya dulu supaya kelihatan gitu ya.
Jadi ini contoh aja dulu ya, untuk teman-teman bisa mengerti ini cara fungsi pakai Blender awal-awal gimana. Nanti aku kasih tahu tutorialnya nanti terpisah ya, soal rendering, lighting dan lain-lain. Jadi balik lagi ke menu layout. Nah ini teman-teman di sini aku ingin ngasih tahu ada hal yang penting yang teman-teman perlu pelajari sebelum memulai untuk bisa bekerja di Blender. Jadi teman-teman tuh ini dulu pahami dulu shortcut ya, shortcut Blender. Jadi shortcut itu tombol ininya, tombol-tombolnya. Jadi di sini teman-teman kalau mau keluar ini kan lagi di kamera nih, posisinya lagi di kamera nih. Kalau cara keluarnya gimana? Ini cara keluarnya tekan 0. Nah, udah keluar ini, udah keluar menu kamera. Jadi kalau masuk lagi tekan 0. Ada kan di keyboard tuh ada huruf 1 2 3 4 5. Ini yang 0 gitu. Nah, terus nah ini aku ingin kasih tahu shortcutnya, nanti ada linknya, ada di deskripsi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa download di situ si file ini shortcut ya, aku kasih linknya nanti file ini shortcut. Jadi teman-teman aku bikin dua, ini ada format PDF sama file gambar ya. Nih file gambar. Jadi teman-teman pelajari nanti ini si shortcut ini di Blender ya. Teman cobain aja satu-satu. Misalkan ini contoh menu pencarian atau search. Ini tekan F3. Nah, nanti teman-teman di sini cobain tekan F3. Nah, ini kan muncul nih menu pencarian. Misalkan aku mau nambahin cube misalkan, atau kubus ya, kotak, add cube. Terus, nah ini kan muncul nih kotak nih. Teman-teman buat gesernya gimana? Ini di sini ya, teman-teman. Ini ada menu move, rotate sama scale. Jadi kalau mau mundur atau maju atau gini, ini aja pilih yang move. Kalau untuk shortcut basicnya di sini, teman-teman, kita hapus dulu yang cube ini ya, kita delete. Nah ini kan udah dihapus. Nah atau enggak bisa tekan X, delete. Nah ini kan udah dihapus cube-nya. Nah ini klik yang si Susan ini ya, yang monyet ini. Untuk merotasi si objek ini, teman-teman dengan cara menekan tombol R, rotate ya, tekan R. Nah ini nih rotate. Jadi teman-teman bisa pelajari dari si buku ini ya, PDF ini, Blender 3D Shortcut. Aku bagiin ya, nanti linknya ada di deskripsi. Nah ini untuk rotate R. Nah, jadi untuk merotasi objek juga perlu hati-hati ya teman-teman. Di sini kan di 3D itu ada, jadi 3D itu pakai sumbu ya, sumbu atas, bawah, kiri, kanan, dan atas, bawah. Di sini kan teman-teman untuk tampilan tampak depan itu bisa dengan menekan tombol 1 ya. Nah di sini sudah dikasih tahu di samping, ini adalah tampilan depannya ya. Kalau untuk belakang gimana? Tekan Ctrl 1. Nah ini bagian belakang. Cuman ini terlalu presisi ya. Ini teman-teman ya ini contoh aja ya, tampak belakang presisi gitu. Kalau samping gimana? Tekan 3. Sebaliknya kalau mau yang sampingnya lagi, Ctrl 3. Jadi bisa lihat di keterangannya di sebelah sini ada left, ada right. Nah di sini teman-teman bisa pencet lah. Jadi berekspresi, jangan terlalu kaku sekali untuk 3D ini. Jadi teman-teman harus bisa diputar gini, nanti modelnya gini misalkan aku mau nambahin aku mau nambahin baju ini nih. Nah nambahin rambut, nah nggak usah ragu gitu. Nah kira-kira seperti itu. Lalu untuk menggeser tuh kan tadi ada dengan cara ini ya, pakai menu yang ini, gizmos.
Ini terus pilih yang move. Ada cara lainnya, tekan G. Tekan G ini kita secara bebas memindahkan dia kemana aja secara bebas pakai mouse. Untuk mengembalikan lagi dia ke semula itu kontrol ini Alt G. Nah ini kira-kira seperti ini. Untuk rotasi kamera ini ya, view ini tekan ini ya, mouse ya, klik tengah ya, mouse ada klik tengah, ada klik kanan, klik kiri, dan ada klik tengah. Ini klik tengah. Jadi teman-teman bisa merotasi view-nya ya, bukan objeknya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau untuk rendering ya bisa ke sini ya, render image. Tapi sebelum di render jangan lupa ini kameranya ya diatur gitu ya. Masuk ke mode kamera, terus nanti ya diatur kameranya, tekan G. Jadi kameranya diatur gitu, digeser. Ini kamera bisa dirotasi juga, tekan R. Nah, ini rotate-nya agak ngaco nih. Nah, kita pakai sumbu. Kalau 3D itu pakai sumbu. Nah, jadi dia sesuai dengan rotasi sumbunya. Dan kita tekan 0. Kita kalau ingin zoom, ingin lihat zoom gini, ini pakai scroll aja bisa ya, scroll mouse gitu ya. Cara yang lainnya seperti ini, tekan Shift B. Klik di sini di bagian mata. Nah, dia langsung zoom gitu secara apa yang kita klik, yang bagian mana yang kita akan zoom, misalkan bagian hidungnya. Nah, gitu kita untuk cara ini ya, mengatur zoom. Jadi teman-teman, walaupun rotasi seperti ini tidak akan mengaruh kepada hasil render ya. Jadi ini cuma untuk kita view gitu ya, belajar ini gerakin kita. Oh, kita pengen lihat di bagian telinga bagian belakang udah benar belum. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi ini kita muter-muter seperti ini, hasil rendernya nggak sesuai dengan settingan kamera. Settingan kamera seperti ini ya sudah seperti ini gitu. Kalau nggak percaya ya render aja, tekan render image. Ya sesuai dengan inilah sesuai dengan settingan kamera gitu. Untuk cancel render ini bisa tekan escape di Blender. Misalkan teman-teman lagi render, posisinya ingin dibatalin nih tekan X. Perlu diingat ya teman-teman, untuk pengguna laptop, kalau untuk rendering suhu laptopnya bisa ikut panas ya. Cuma disarankan memakai cooling pad atau pendingin ya, kipas pendingin si laptop. Jadi untuk laptop ya, khusus laptop. Tapi kalau untuk komputer dia kan daya tahan panas, jadi mau dipakai render segimanapun dia kuat gitu ya, tahan panas gitu. Tapi jangan lupa dibersihin ya, kalau komputer itu setiap tahun gitu ya, dibersihkan karena debu-debunya itu mengganggu ya. Terus tadi udah ya, sudah sih di settingnya semuanya, kira-kira seperti ini ya tutorialnya ya. Jadi teman-teman pelajari dulu ya tombol-tombolnya atau shortcut. Di sini file Blender shortcut aku bagiin, nanti di linknya ada di deskripsi. Teman-teman pelajari aja ya, ikuti aja ini, pencet. Nah, ini kalau dipelajari nggak nyampe cuma sehari lah teman-teman bisa menguasai basic di Blender ya, dengan cara mempelajari shortcut ya atau tombolnya ya. Pelajari dulu tombolnya, tombol ini tombol Blender. Ini cara untuk mengedit ini, masuk ke edit mode atau tekan tab. Untuk mengedit objek 3D kita harus masuk ke edit mode. Nah, ini edit mode ini untuk untuk mengedit ya, ngedit si objek 3D. Cuman kalau kita udah selesai ya masuk ke object mode. Lalu untuk ngasih warna gimana? Ngasih warna ke settingan material ya. Settingan material itu ada di ini, properties di sini.
terus ke settingan material, terus kita new ini material, terus kita kasih warna merah misalkan. Nah ini kan udah dikasih warna merah tapi kok nggak ada tampilan warna merahnya. Ini teman-teman masuk dulu ke material mode, material preview. Nah di sini teman-teman bisa lihat di sini warnanya sudah berubah warna merah. Aku ini matanya warna hitam, matanya tambah lagi ya ini materialnya. Load material, klik new. Di sini masuk ke edit mode. Terus seleksi ini bagian matanya, tekan C, klik, terus Ctrl plus, terus ada tanda plus di keyboard. Nggak usah teman-teman, sorry, tekan C aja, tekan C, kita klik yang ini. Nah ini kita bagian depannya tuh warna hitam ya. Kita atur ini di sini teman-teman, geser aja, klik di sini, terus assign. Nah yang sebelahnya juga. Oh ya ini kan udah ke seleksi nih yang ini. Cara lepasin seleksinya gimana? Nanti ikut ke bawah ini. Ini bisa diseleksi pilih yang non, atau enggak pas teman-teman lagi posisi kayak gini tekan A. Oh sorry, bukan itu shortcutnya. Select. Nah ini Alt A tahunnya ini. Alt A. Nah ini yang ini. Nah terus untuk yang sebelahnya gimana? Sama, tekan C dulu. C ini untuk seleksi ya, seleksi objek, atau bisa pakai B, tekan B, box, tapi dia bentuknya kotak. Nah, kalau yang C dia bentuknya bulat. Nah, tuh. Jadi, klik di sini terus assign. Sudah itu ya apa tadi ALTA ya, diingat-ingat aja ya. Terus nah, kalau udah selesai masuk ke object mode gitu. Kalau udah beres, kalau belum ya masih di edit mode. Teman-teman seleksi lagi yang bagian mana yang perlu diwarnain gitu. Ini mata yang bagian depannya hitam, bagian belakangnya putih, tambah lagi. Ini material assign, sama yang sebelahnya. Ini jangan lupa dilepasin dulu seleksinya ya. Ini di ALTA ya. Baru klik lagi yang ini, tekan C. Nah ini diseleksi lagi. Jadi tuh, masuk balik ke object mode. Nah dia jadi. Ini bang kurang smooth, ini masih kotak-kotak, ini gimana? Ini teman-teman tambahin modifier. Jadi modifier ini buat nambahin ini ya jumlah poligon supaya lebih smooth, biar nggak kotak-kotak. Itu di sini modifier, add modifier, generate, terus pilih yang subdivision. Nah dia jadi agak lebih smooth gitu. Jadi kenapa dia bisa lebih agak smooth, karena poligonnya ditambah teman-teman. Di sini kan bentuknya seperti ini, alisnya, kupingnya kotak-kotak ini supaya smooth ya, ditambahin ini modifier, generate, subdivision. Tapi bang ini masih tampilannya masih kotak-kotak. Ini gimana supaya dia mulus banget gitu. Teman-teman klik di objeknya, terus pilih yang ini set smooth. Nah dia kan jadi lumayan agak mulus, tapi kualitasnya mungkin masih kayak Free Fire ya, masih ada kotak-kotaknya. Ini bisa tambahin lagi jumlahnya di sini, di jumlah si poligonnya di modifier subdivision. Nah kira-kira seperti ini, udah mulus ya ini. Nah kira-kira seperti ini. Terus rendernya bang, ini rendernya masuk ke kamera dulu, jangan lupa diatur dulu kameranya gimana gitu, posisi kameranya. Nah ini kan panelnya cuma satu ya teman-teman ya, kotaknya cuma satu. Teman-teman tambahin ya di sini, di ujung ini klik kanan,
klik kanan mouse, di sini ada vertical split. Nah, ini geser, klik di mana aja. Udah itu. Nah, ini bagian sebelah kiri ini untuk mengatur kamera, buat view-nya aja, view kamera nanti. Di sini diklik dulu sebelah sini ya, sebelah kiri ini tekan 0. Nah, ini teman-teman sudah masuk ke menu kamera ya. Teman-teman geser ke tengah pun bisa, ini yang penting enaknya gimana gitu. Nah, ini yang di samping ini toolnya masih kelihatan nih, sebelah ini mau dihilangin. Ini tekan T. Tekan T, ini buat tools ya. Kalau teman-teman tadi pakai shortcut buat rotasi, scaling atau gimana, ini bisa di sini juga move. Kira-kira seperti itu. Untuk scale juga bisa di sini klik. Jadi untuk scaling atau scale perlu diperhatiin, yang dia juga skala itu bisa ke atas bawah atau kiri kanan ya. Bisa bonyok nah kayak gini. Jadi scaling tuh lebih baik kita ambil yang bagian tengah sih sebenarnya. Atau enggak pakai shortcut ya, pakai shortcut S. Jadi dia scale-nya sesuai dengan proporsi gitu ya, nggak benyok kayak tadi. Benyok. Teman-teman mau bikin ini bikin datar gitu bisa. Ctrl Z lagi, kembali Ctrl Z. Nah, ini teman-teman posisi kameranya seperti ini. Terus background kita kasih warna hitam. Ini ya color, di bawah tulisan background. Kita backgroundnya warna hitam ya, jadi nanti di sininya bagiannya hitam. Oh ya, di sini di atas ini di scroll bisa digeser ini bagian atas ini dengan cara di scroll, terus pilih yang ini ya, rendered. Nah, ini karena belum dikasih lampu dia hitam total dia. Terus apalagi ini kita tambahin lampu ya, contoh aja ini ya, kita tambahin lampu, shift A atau enggak ini add, terus light. Bisa pakai shortcut ya, atau enggak lewat sini gitu. Shift A, terus light, pilih sun. Nah, kita move aja ini, kita geser ini, kita taruhlah sampingnya nih lampu untuk matahari, beda ya. Lagi lampu itu ada berbagai macam, ada lampu matahari, lampu bohlam ya, lampu bohlam yang biasa kita lihat di rumah itu, lampu yang bulat itu ya. Terus jadi lampu tuh nanti ada banyak macam-macamnya teman-teman. Terus kita naikin intensitasnya supaya lebih kelihatan. Ini strength-nya naikin dari angka 1 ke angka 2, terus shift A lagi. Ini ada, jadi ada di sini di Blender ini basicnya. Kalau untuk lighting itu ada point ini cuma untuk satu titik itu aja lampunya gitu. Jadi ini kan kelihatan di sini. Oh ya, ini juga diklik. Nah, ini udah masuk ke kamera. Ini masih ada nih ngalangin nih. Ini juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat di hasilnya di sebelah kiri ini, hasilnya di rendernya nanti. Nah, kalau tadi kita tambahin lighting shift A terus point, itu yang point lighting itu untuk satu titik itu aja lightingnya. Jadi kita harus pelajari pencahayaannya. Nanti ada tutorial lighting di Blender, di YouTube, di Dobahri ya, di playlist. Ini contoh aja. Ini kan lampu tuh ada samping kanan, samping kiri. Oh, ini yang point lighting ini cuma satu bagian aja, satu bagian di sebelah situ aja. Terus teman-teman kalau ingin tambah lighting lagi di sebelah sini ya, teman-teman duplikat ya, duplikat shift D, digeser aja ke samping sini. Nah, ini samping ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah kelihatan semua. Ini objek si 3D-nya kelihatan. Kalau masih kurang puas, ini bagian ini terlalu hitam, nanti ya teman-teman tambahin lagi lightingnya gitu. Jadi ini contoh saja, contohnya.
Jadi kalau ingin dikasih warna lightingnya gimana biar lebih mantul gitu. Jadi misalkan teman-teman yang tadi lighting fokus kerjanya di sebelah sini ya, sebelah kanan. Nah ini sebelah kanan ini working space-nya teman-teman gitu. Jadi ini yang sebelah kiri ini hasil rendernya nanti gitu. Terus ini yang kita pengen kasih lampu warna nih pada lampunya nih, gimana nih kasih warna gitu. Ya sebelah sini warna biru gitu biar wow gitu. Ini klik aja ini lampunya yang sebelah sini, klik terus di klik color, ini ganti aja warnanya. Kalau misalkan kurang kerasa ya powernya ditambahin. Jangan terlalu over juga ya, jangan terlalu berlebihan ngasihnya ya, sesuai dengan proporsi gitu. Terus yang bagian depan warna apa gitu. Jadi nanti aku bakal sharing tutorial lighting. Ini hanya contoh saja sampai teman-teman bisa bikin apa, bukan bisa bikin, maksudnya basicnya gitu ya di Blender. Jadi teman-teman sudah sampai ke hasil rendernya ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah hasil preview ya. Jadi review itu semacam tampilan sebelum kita render hasilnya nanti di sebelah kiri ini gitu ya. Kalau kameranya kurang dekat, ini klik aja ini kameranya. Terus ini di yang global ini ganti ke lokal. Kita geser view-nya. Nah ini yang sumbu Z ini kita dorong dengan cara klik terus didorong. Nah, dia jadi dekat gitu ke kamera. Terus untuk rendernya kita tekan render atau F12 di keyboard ya. Render. Pindah dulu ke menu render di tab ini. Nah, jadi hasilnya tuh ada warnanya gitu ya teman-teman ya. Ini kan contoh. Ya, aku ngasih contoh. Hasilnya di sini ya, hasilnya seperti ini. Terus image, save as. Nah, ini hasil render, contoh hasil render. Ini formatnya PNG ya teman-teman ya. Kalau format PNG itu bisa dua jenis. Nah, jadi kan udah ada warnanya, sudah ada ininya. Jadi kira-kira seperti itu tutorial kali ini ya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Jadi sudah sampai di sini saja tutorial kali ini. Mohon maaf bila ada yang kata-kata yang kurang atau gimana. Jadi silahkan di komen ya. Jadi jangan lupa di subscribe ya, dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi yang terbaru di channel Ridho Bahri. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share, oke?